Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Masih bersama saya Al-Fakir Mukhlisin dan tentunya masih menanggapi statement-statement dari Jamaah Sekte Wahabi Unyu-Unyu tentunya yang senantiasa memojokkan amalan-amalan yang telah dilakukan oleh sebagian umat Islam mobil khusus Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Perlu sama-sama kita ketahui pemahaman agama, cara beragama yang dilakukan oleh sekte Wahabi ini sungguh sangat membingungkan. Kenapa? Sebab kalau kita lihat, kita saksikan dari apa yang disampaikan oleh pemuka-pemuka agamanya itu sangat lucu. Di satu sisi mereka katakan bid'ah, di sisi lain mereka katakan hanya sarana. Seperti contoh, ketika kita menggunakan tasbih untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menghitung jumlah dari zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan tasbih itu dikatakan sesat. Padahal tasbih itu adalah sarana. Tapi terbalik ketika mereka menggunakan mic, menggunakan toa untuk berdakwah, tapi mereka tidak katakan bid'ah. Kadang-kadang apa yang mereka lakukan, apa yang mereka sangkakan itu sangat membingungkan. Padahal sama-sama kita ketahui bahwa tasbih adalah bukan merupakan suatu yang menjadikan ibadah, akan tetapi suatu sarana, benda yang kita jadikan untuk kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sangat membingungkan. Di satu sisi bid'ah, dikarenakan tasbih itu kita gunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, di sisi mereka, mik tidak dikatakan bid'ah. Karena mik itu bisa buat mengingat Allah Subhanahu wa taala seperti azan dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya. Nah, mereka tidak katakan bid'ah. Nah, itulah yang membingungkan. Dan membingungkan yang selanjutnya adalah ketika mereka menetapkan bahwa tauhid terbagi 3. Nah, ini merupakan suatu bid'ah akidah. Dalam agama ini merupakan suatu adalah usuluddin, pokok dari agama. Kita tidak pernah mendengar ataupun mendapatkan ataupun menyaksikan ulama-ulama kita ataupun ustadz-ustadz kita mengatakan bahwa Nabi SAW telah mengklasifikasikan tauhid menjadi 3. Itu tidak pernah. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh sekte Wahabi, apa yang dipahami oleh sekte Wahabi merupakan sesuatu yang membingungkan. Ketika mereka mengatakan tauhid dibagi merupakan metode. Kalau kita menjadi orang yang cerdas, umat yang cerdas, harusnya kita bertanya, apakah metode ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW? Kalau tidak, berarti itu merupakan bid'ah. Kalau mereka ngotot untuk melakukan atau memahami hal tersebut, berarti mereka telah membuat suatu yang baru dalam agama. Seolah-olah mereka mengatakan Rasulullah SAW telah lupa menyampaikan syariat. Kenapa? Karena mereka memaksa kalau tauhid itu terbagi 3, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Sedangkan Rasulullah SAW tidak pernah mengklasifikasikan bahwa ini adalah tauhid uluhiyah, ini adalah tauhid rububiyah, ini adalah asma wa sifat. Rasulullah tidak pernah mengajarkan, dan di dalam hadis manapun, baik di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, itu tidak ditemukan ternyata. Karena apa? Karena mereka tidak bisa menyampaikan hadis tersebut. Mereka tidak bisa menyajikan hadis tersebut. Berarti pemahaman tersebut adalah pemahaman yang sesat. Apalagi ini urusan usuluddin, urusan yang pokok dalam agama. Mereka mengada-ngada dalam agama. Ini merupakan suatu kesesatan yang nyata.
Kenapa saya bilang kesesatan yang nyata? Karena tauhid itu tidak bisa dibagi. Antara uluhiyah dan rububiyah itu tidak bisa dipisah. Karena uluhiyah dan rububiyah adalah satu kesatuan yang ada pada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari sama-sama kita pahami agama ini tentunya dengan pemahaman-pemahaman yang benar, pemahaman-pemahaman yang disampaikan oleh guru-guru kita, itu senantiasa kita akan mendapatkan keberkahan, dan insya Allah ilmu yang kita dapati adalah ilmu yang tersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan senantiasa kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami agama ini secara baik sehingga kita mendapatkan insya Allah husnul khatimah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.